Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan Riva Media. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara menjalankan banyak browser di dalam Chromebot. Oke, di sini saya sudah melakukan update banyak atau banyak perubahan di dalam eksekutornya. Di sini saya sudah menyiapkan satu script bernama eksekutor, kemudian di dalam kategori tutorial, dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa hanya ada 3 komen. Yang pertama adalah CSV, kemudian ada open, kemudian kita mengecho data dari CSV di kolom ke 0. Oke, ketika kita jalankan, coba kita cek di sini. Oke, bisa ya. Di sini sudah sukses. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita menggunakan jendela utama ini atau form utama ini, maka kita hanya bisa menjalankan satu browser saja. Kemudian bagaimana cara kita menjalankan banyak browser? Oke, kita tutup dulu. Caranya adalah dengan memanfaatkan eksekutor. Oke, sekarang kita kenali dulu. Kategorinya adalah tutorial, kemudian tasnya adalah eksekutor. Kita klik ya ini di bagian eksekutor. Kemudian di sini kita setting terlebih dahulu untuk worker-workernya. Semisal kita ingin menjalankan 2 worker, maka kita bisa klik pada bagian start ini. Kemudian untuk tasnya kita pilih, kira-kira kita mau pilih yang mana. Tadi kita sudah menentukan yaitu di folder tutorial atau kategori tutorial. Kemudian untuk tasnya adalah eksekutor. Coba kita cek di sini ya, tutorial eksekutor. Kemudian untuk start loopnya kita mulai dari berapa, kemudian loop numbernya berapa. Oke, di sini sudah jelas ya. Kemudian auto reset loop CSV ini digunakan ketika CSV-nya ini sudah selesai. Tentunya jika rekan-rekan menggunakan CSV ya. Ketika data CSV-nya ada 100, sedangkan prosesnya sudah 100 loop, maka ini bisa mereset ulang. Ketika kita set yes, maka dia akan reset. Ketika sampai 100, maka akan reset mengambil data yang ke 0. Tetapi jika teman-teman semuanya tidak ingin mereset atau ketika sudah sampai 100 maka berhenti. Jika 100 berhenti, maka ini di set no saja. Kemudian ini adalah pengaturan ketika rekan-rekan semuanya menggunakan profil. Jadi perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan profilnya sudah terbuka, maka kita tidak bisa menggunakan profil yang sama. Jadi di sini ada opsi ketika profilnya terbuka bersamaan, kita menggunakan yang mana? Kita cancel execution, close recent execution, atau wait until open profile. Ini silahkan dipilih. Karena saya tidak menggunakan profil, maka ini bisa kita abaikan. Kemudian di sini auto close if idle ini digunakan ketika script rekan-rekan semuanya di akhir tidak ada close, maka rekan-rekan bisa mengaturnya di sini. Ketika yes, maka dia akan otomatis close. Ketika no, maka dia tidak akan menge-close atau browser akan terus live. Oke, dan di sini digunakan untuk schedule. Di sini ada start worker, ini jika kita ingin menghendaki langsung mengeksekusi browsernya. Ketika kita start, maka otomatis nanti akan muncul browser untuk mengeksekusi tutorial eksekutor ini. Coba kita tunggu ya teman-teman semuanya. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat ada keterangan CPU usage save, maka dia akan otomatis berjalan. Kenapa di sini ada keterangan seperti ini? Di dalam fitur yang baru, kami menyediakan limit untuk CPU. Jadi, ketika resource CPU-nya membengkak, biasanya browser ini akan stuck. Dia akan menunggu sampai CPU-nya turun. Dan di sini saya kasih pengaturan. Maksimum CPU-nya berapa? Ketika di sini saya set 80 dan ternyata CPU-nya di sini ini sampai 80, maka tas akan berhenti dan akan berjalan ketika CPU-nya ini di bawah dari 80. Jadi ini digunakan untuk melindungi komputer rekan-rekan semuanya dan juga agar script bisa berjalan dengan lancar. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita stop. Oke, maka akan stop. Kemudian bagaimana ketika kita ingin menggunakan 2 worker atau menggunakan 2 browser yang bersamaan, maka kita bisa start di sini. Kemudian ini juga kita set ya. Kita set. Saya akan gunakan yang tutorial eksekutor, kemudian di sini 01 dan di sini sudah jelas ya. Mungkin saya akan coba untuk save saja. Yang sebelumnya kita start langsung menjalankan browser, kita save. Nah, di sini sudah ada 2 worker yang sudah kita save atau kita setting, kita save. Kemudian untuk menjalankan secara bersamaan, rekan-rekan juga bisa menggunakan fasilitas bulk start ini. Bulk start, kemudian worker mana saja yang akan kita eksekusi. Oke, kita eksekusi 1, 2, kemudian proses selected worker. Kita jalankan.
Oke, rekan-rekan semuanya di sini akan menunggu. Oke, di sini browser 1 sudah jalan dan di sini karena CPU-nya ini membengkak, maka browser yang kedua ini belum muncul. Sampai prosesnya turun, maka browsernya akan berjalan. Oke, seperti itu ya. Di sini digunakan untuk menjalankan dua browser sekaligus. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ada browser 1, browser 2 dan sukses untuk menjalankan kedua-duanya. Kemudian untuk stop, rekan-rekan bisa stop di sini satu-satu di sini atau rekan-rekan juga bisa klik pada book stop ini, kemudian select worker mana yang ingin di close. Kita close seperti ini, kemudian proses selected worker. Kita klik, maka nanti browsernya akan tertutup. Kemudian rekan-rekan juga bisa melihat logs yang telah dilakukan atau aksi dari browser tersebut dengan klik pada bagian log ini. Oke, di sini ya lognya. Di sini juga ada lognya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya agar setiap worker ini berbeda-beda CSV-nya? Langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengcopy skripnya. Semisal di sini ada eksekutor, kita copy. Di sini saya akan gunakan eksekutor 1. Kemudian kita copy lagi eksekutor 2 seperti itu. Nah, kemudian kita setting satu-satu di sini. Di sini kita gunakan demo CSV 1, kemudian yang di sini kita juga bisa gunakan demo CSV 2 seperti itu. Kemudian mungkin rekan-rekan bisa men-setting untuk eksekutor yang kedua ini dengan CSV lain. Mungkin di sini saya akan mendemokan 2 saja. Kita delete saja di sini. Jadi di sini saya sudah mempunyai 2 script dengan CSV yang berbeda. Yang pertama adalah CSV 1, kemudian yang di sini CSV 2. Jadi di eksekutornya ini tinggal kita atur saja. Di sini kita gunakan di sini eksekutor 1, eksekutor, kita save, kemudian di sini kita arahkan dengan script yang berbeda yaitu tutorial eksekutor 1 dan save. Oke. Sampai di sini kita bisa menjalankan script dengan CSV yang berbeda. Di video selanjutnya kita akan mencoba untuk satu script tetapi bisa dengan CSV yang berbeda-beda. Oke, tunggu saja video selanjutnya. Dan bagi rekan-rekan semuanya yang ingin mendapatkan Chromebot, rekan-rekan bisa mengunjungi rivasoft.com, kemudian bisa cek di bagian Chromebot. Oke, di sini rekan-rekan bisa mendapatkan 2 tipe. Yang pertama adalah free, kemudian ada personal. Jika rekan-rekan ingin belajar terlebih dahulu, bisa memanfaatkan yang free. Ketika rekan-rekan semuanya sudah mahir, rekan-rekan bisa menggunakan yang personal. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya.